mulut-mulut manusia para pendusta itu keji bagi Tuhan, kekejian, ya, kekejaman bagi Tuhan. Jadi Tuhan tersakiti. Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan ngebahas apakah berdusta atau berbohong itu benar, boleh, dilarang, atau tidak. Nah, kita akan simak beberapa ayat yang menjelaskan tentang berdusta atau berbohong. Ya. Yohanes 14 ayat 6 demikian berbunyi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini diperingatkan kepada kita semua umatnya, ya, bahwa Yesus mengakui dirinya yang berkuasa di surga dan di bumi itu. Dialah jalan, dan dialah kebenaran dan hidup. Kalau kita simak ayat ini atau kata-kata ini, Yesus menyatakan dirinya sebuah jalan, ya, dan dia kebenaran dan dia hidup. Ya. Barang siapa percaya kepada dia, maka Yesus sudah berjanji dia akan menyertai kita sepanjang hidup. Ya. Sepanjang hidup kita akan disertai, dilindungi, diselamatkan. Ya. Dan dialah yang punya jalan. Segala jalan yang harus kita tempuh berasal dari dia. Artinya begini, kalau kita berjalan sendiri tanpa penyertaan yang dijanjikan itu, maka kita akan tersesat. Terutama akan dicaplok dan akan diambil, akan dikuasai oleh roh-roh jahat di sekitar kita. Nah, oleh karena Yesus adalah jalan yang tidak pernah salah, ya, menentukan kita harus kemana, atau ke arah mana kita harus berjalan dalam hidup, apakah yang harus kita lakukan, itu sebuah jalan, ya, maka itu adalah keselamatan karena Yesus juru selamat. Kemudian dikatakan di sini, dan akulah kebenaran. Nah, yang menarik sekarang tentang kebenaran ini dan hidup. Kebenaran yang dinyatakan di sini adalah ketidakpernahan Yesus, atau Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah berdusta, berbohong, ya. Dialah kebenaran sejati yang harus kita tiru. Tidak akan pernah dia berdusta, Bapak Ibu Saudara. Jadi, selaku murid-muridnya, kita murid di akhir zaman, ikuti. Sebab apa yang dikatakan kepada muridnya zaman dulu yang 12 orang itu para rasul, tidak akan berubah sampai hari ini. Kita terus menapak tilas pengajaran-pengajarannya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak terjerumus kepada kebohongan-kebohongan yang duniawi. Sudahlah kita hidup dalam duniawi, berbohong pula. Tapi memang benar, jika di antara kita semuanya telah hidup dalam kebenaran, telah hidup di dalam roh dan kebenaran, kita sudah menjadi orang benar, kita orang percaya, dan itu tidak mungkin kita lakukan dusta atau kebohongan. Ya. Mengapa? Sebab dusta atau kebohongan, ketidakbenaran, segala yang kita katakan itu adalah sebuah dosa yang akan menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Mari kita dengar apa yang dikatakan Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kata kejahatan di sini saya highlight. Kejahatan di sini kita garis bawahi. Dikatakan adalah setiap atau segala kejahatanmu yang membuatkan kita manusia terpisah dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak suka hati yang jahat, hati yang penuh dengan dusta, hati yang penuh dengan trik-trik yang menipu-nipu atau bohong. Tidak suka. Ya, jadi itu yang menjadikan pemisah antara hubungan manusia, saudara dan saya, dan kita semua terhadap Bapa. Bapak tidak mengenal trik kebohongan, kayak cara-cara berdusta tentang apapun demi keberhasilan dalam hidupnya. Keberhasilan hidupnya karena didasari atas bohong dan dusta, itu tidak benar.
Dan berikutnya, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Kata dia di sini adalah Allah. Yang membuat Allah menyembunyikan dirinya terhadap kamu, terhadap kita, terutama yang berdoa, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ini tajam sekali, Bapak Saudara. Ya, jadi kejahatan yang disebutkan oleh ayat ini, Yesaya 59 ayat 2 ini adalah apapun, sekecil apapun kejahatan itu ya tetap kejahatan. Ya, pelanggaran ke salah satu ajaran Tuhan, misalnya kasihi, kita tidak mengasihi ayah, ibu, tidak mengasihi anak-anak, sudah pelanggaran ya. Jadi pelanggaran itu adalah dosa. Sebab itu dianjurkan untuk kita lakukan, kita menjadi pelaku firman. Kalau firman tidak kita lakukan, berarti kita di luar firman bertindak dalam kehidupan ini. Jadi kita barbar, suka-suka. Apa yang kita pikirin itu benar-benar, padahal itu salah di mata Tuhan. Apa yang enak buat kita, kita lakuin seolah-olah benar, padahal itu salah di mata Tuhan. Ya. Yang kemudian nih, anak kalimat yang paling akhir dikatakan, ya segala dosamu membuat Allah tidak mendengarkan doa kita, tidak mendengarkan permintaan kita, bahkan sampai dikatakan ini, ia atau dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Jadi begini, menghindari untuk melayani, menghindari untuk kalau manusia dikejar ya, menghindari untuk bertemu, sebab doa adalah satu alat, satu cara, satu ibadah untuk menemukan kita, mempersatukan kita dengan Tuhan yang kita imani. Tapi kalau sudah dikatakan dosa itu ada dalam hatimu, Tuhan tidak akan menjawab. Sudah dikatakan tadi, dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar. Nah, kalau sudah tidak mendengar doamu, lalu bagaimana dia menjawab? Mau mendengar aja tidak mau. Jadi garis bawahi Yesaya 59 ayat 2 ya. Kejahatan yang dimaksud di sini yang kita jelaskan tadi adalah dusta atau kebohongan. Apapun kebohongan itu ya. Misalnya begini, bohong-bohong yang kelihatan yang kelihatan remeh dalam hidup itu, misalnya anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, awasi bahwa semestinya jam 1 siang sudah pulang. Dari kebiasaan-kebiasaannya sampai rumah mungkin karena angkutan umum sampai jam 3 atau jam 2 kurang lebih ya, 1 jam atau 1 jam lebih. Tetapi kalau sampai sore menjelang malam jam 7 anak-anak Anda pulang, itu patut dipertanyakan. Apalagi tidak biasa rutin seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu bahwa penjadwalan di sekolahnya tidak ada hal-hal sampai begitu larut sore atau begitu larut malam seperti itu ya. Kalau sekolah jam 1 sampai rumah jam 7, kemana aja nih anak? Nah, coba dipertanyakan karena kasih. Bapak Ibu mengasihi putra-putrinya, dipertanyakan. Sebegitu mereka belum sampai di rumah saja, Bapak Ibu sudah mulai berpikir kemana nih anak-anak. Nah, tapi tentu saja harus diarahkan pikiran yang positif ya. Mungkin ada pelajaran tambahan, ekstrakurikuler, boleh-boleh aja. Tapi kalau seorang anak nih, orang muda yang sedang menonton ini, atau nasihatkan Bapak Ibu kepada mereka, begitu mereka pulang, begitu mereka di jalan sudah mengarang-ngarang kebohongan. Kebohongan sudah mulai dikarang, supaya lolos dari sergapan pertanyaan dan ketidaksukaan ayah ibunya. Supaya bisa mau dianggap bahwa apa yang dikatakannya kebohongan itu buat bagi si anak itu benar ya, biasa bangga dia, merasa bisa mengelabui ayah ibunya, membohongi. Nah, bagi dia, anak kita itu sudah terjadi pelanggaran rohani, sudah dosa. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari kecil sudah menanam dosa dalam dirinya. Apakah kita dulu seperti itu? Saya tidak tahu. Kita sekarang sudah tua, sudah besar, sudah dewasa. Apakah dulu pernah begitu? Nah, pikirin baik-baik ya, supaya bisa kita menebus di dalam pertobatan. Karena pertobatan itu tidak ada limitnya, kapan saja, umur berapa saja. Bapak Ibu Saudara yang merasa bahwa untuk bisa intim berhubungan dengan Tuhan dan suara kita didengar,
Apalagi kita minta Roh Kudus bekerja supaya bisa kita mendengarkan suara-suara Tuhan. Review ke belakang ketika Anda masih muda. Pernahkah, seringkah, atau ya tidak sama sekali baik. Tapi kalau penuh dengan kebohongan ketika masih muda, ini saya ingatkan sekarang. Saya tidak menghakimi, tapi Tuhan menyatakan di sini, jangan lakukan itu. Kita ini, Yesus menjadi panutan. Akulah jalan dan kebenaran. Nah, kalau Yesus yang kita panuti, Yesus yang kita ikuti, maka kita harus berjalan di dalam kehidupan, bukan kebohongan. Pada bagian lain diingatkan juga di Alkitab bahwa kalau kita banyak dusta, banyak bohong ya terhadap keluarga, kepada orang lain, kepada guru, dosen, siapapun, maka dikatakan di Alkitab, Bapamu bukan Bapa surgawi, tapi Bapamu adalah iblis. Karena kebohongan itu pekerjaan-pekerjaan dunia. Dan di dunia itu bohong kesana kemari banyak sekali dilakukan orang. Nggak peduli. Tapi sudah kita diingatkan pada video ini, jangan pernah berdusta. Ya, ini kelihatannya pedas, tapi ini kan untuk kita bisa hidup. Ya, hidup berkelimpahan karena diberkati Bapak Ibu. Orang yang suka bohong, orang yang nggak jelas ngomongnya, masa diberkati? Kalau orang-orang demikian juga diberkati, yuk kita nggak usah beres, nggak usah bersih-bersih hati, ya nggak usah ampuni. Tetap saja kita akan mengatakan, saya dendam sama kamu, saya tidak suka kamu. Kita akan caci maki orang yang melukai hati kita. Ya, tidak perlu lagi baik-baik. Kalau semua diberkati, buat apa? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, terutama orang muda, jangan dianggap enteng-enteng pergi ke gereja, dianggap kalau sudah duduk nyanyi-nyanyi, haleluya, 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 haleluya. Jangan dianggap kalau sudah berteriak di gereja seperti itu, Anda diberkati. Tidak, bukan itu caranya. Bukan. Sekali lagi saya ingatkan setiap video, hatimu isinya Tuhan tahu. Dan imanmu itu dilihat, benar apa tidak. Itu aja dua kata kita pertahankan benar-benar betul, ya, udah tidak gampang. Apalagi berdusta, ditambah lagi jangan berdusta. Padahal dusta adalah pekerjaan orang-orang dunia. Begini, saya akan buka skopnya di dunia ini. Yang dikatakan korup, gak apa-apa, saya tidak menunjuk nama loh. Di mana-mana korup ya, korupsi, corruption, baik di swasta, baik di pemerintahan. Menjalar hari ini itu seperti wabah. Ada yang korupsi itu berjamaah, rame-rame, dari pimpinan tertinggi sampai ke bawah, sampai OB. Itu semuanya berdusta, korup, habis. Instansi itu isinya pembohong semua. Ya, di satu sisi kalau mereka mengelabui rakyat, uang rakyat dipakai oleh mereka, dibagi-bagi, yang semestinya lari ke 7 proyek, lama-lama hanya sampai ke 3 atau 4 proyek, yang 3 proyek tidak bisa lagi diberikan dana karena sudah diserap oleh para korupsi, koruptor. Habis. Coba kita telah. Bohongkah itu? Ya. Pimpinan tertingginya mungkin di pusat ditanya, halo Bapak, bagaimana proyek sudah jalan? Sudah dijawab, padahal proyek itu 7 misalnya. Yang berjalan normal itu hanya 4, yang 3 itu lela-lelo, tidak jelas. Maka sering kita dengar begini, di desa sana, di kabupaten situ, jembatan yang baru dibangun 1-2 tahun, baru kena hujan sedikit, ambruk. Nggak ada gempa, nggak ada hujan, nggak ada angin, putus jembatan itu. Kenapa? Karena kualitasnya tidak memenuhi spek dari bagaimana sebetulnya sebuah jembatan harus dibangun. Karena digerayang itu uang, harusnya mungkin memakan biaya kira-kira 500 miliar, tahu-tahu hanya 200 yang ditaruh dalam proyek itu. Ya, bentangan jembatan berapa ratus meter kita tidak tahu, yang 300 miliar kemana? Sudah terbagi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan saja ya, itu di pemerintahan bisa terjadi, apalagi tidak dipikir, itu uangnya rakyat, masa dimakan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Itu di pemerintahan, di swasta bisa terjadi ya, bisa terjadi. Jadi ya, saya tidak sebut nama, banyak teman-teman yang terlibat. Artinya gini, karena kebutuhan uang, nah, manajemen uangnya salah, dia pikir ambil saja duit perusahaan sementara 2-3 tahun, kok mungkin tidak diaudit,
tidak diperiksa, tidak akan ketahuan gitu deh, ngomong entengnya. Ambil saja 2,5 miliar. Nanti akan saya kembalikan, apalagi dia yang pegang uang sebagai bendahara kah, sebagai biro keuangan di perusahaan itu, dia tarik itu dengan laporan-laporan auditnya bagus, padahal sudah diambil itu sebagian 2,5 miliar, dengan catatan mungkin masih punya niat baik, tahun kesekian ku kembalikan nanti, ya toh, atau mungkin tahu bahwa pimpinan jarang-jarang melakukan penelaahan, pemeriksaan atau rapat-rapat yang terlalu memperhatikan bagaimana kondisi keuangan semuanya, tapi di situ sudah ada celah-celah yang diambil kesempatan oleh teman-teman. Saya tidak mengatakan Anda yang menonton, tapi itu jenis-jenis kebohongan. Jadi selama ini mungkin dianggap jenis bohong itu seperti tadi, anak pulang sekolah berbohong, suami pulang kantor berbohong. Di mana-mana di Indonesia ini mungkin sekitar pukul 4, pukul 5 closing semuanya kantor, kecuali perbankan ya, karena mereka harus mengaudit penerimaan dan pengeluaran hari itu di bank unit-unit itu ya, mungkin mengeluarkan dana sekian miliar satu hari dalam sebuah transaksi, kan sampai malam mereka harus para auditornya di situ terus dengan tekun ya membuat catatan-catatan untuk bisa kelangsungan besok lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di situ bisa bermain-main. Karena uang itu bisa, karena uang orang menjadi jahat hatinya, kan seperti itu. Orang tergiur dengan uang, apalagi di depan mejanya berserakan uang setiap hari miliaran. Kadang-kadang orang berpikir dia ambil 100 juta, 200 juta aja nggak bakal tahu, betul. Tapi lama-lama jadi tahu, ya toh. Kan pimpinan-pimpinan itu kalau di pemerintahan, pimpinan itu akan mengevaluasi dan akan mengaudit, ya. Swasta juga akan meneliti keuangannya, keuangan perusahaan itu sehat apa tidak, beruntung apa tidak, satu termin misalnya dalam kurun waktu setengah tahun diteliti oleh para owners, ya, melihat tata keuangan mereka seperti apa gitu. Nah itu Bapak Ibu, itu bohong karena ya pengen duit seperti itu. Nah bagi bapak-bapak yang pulang kantornya harusnya jam 5 sampai di rumah jam 10. Ya, ini fakta-fakta yang saya katakan supaya kita Jadi jangan bicara tentang firman yang sepertinya tidak ada terjadi. Katakan sejujurnya. Nah, jujur ya. Katakan sejujurnya, kehidupan tuh faktanya itu. Tutup kantor jam 5 sampai rumah jam 10. Tentu saja istri yang takut tidak akan nanya. Belum nanya, bapaknya sudah ngomong duluan marah-marah. Aku capek lah, ini itu, siapkan makan minum, padahal baru makan tuh. Ya, di restoran baru makan dengan sahabat-sahabatnya, tanda petik, sampai rumah diperlihatkan kelelahannya. Istrinya kan takut, ya, harus menghormati. Istri yang setia dengan firman Tuhan, hai kaum perempuan, kaum istri, setialah kepada suamimu. Kesetiaan itu dibohongi oleh suaminya. Bapak Ibu Saudara coba lihat, ini terjadi kerenggangan, tidak ada damai sejahtera di keluarga ini. Bapaknya bohong melulu, istrinya terlalu setia. Dia tidak akan balance, akan terjadi keributan. Ujung-ujungnya nantinya kan gitu. Roh Tuhan akan bekerja. Roh Tuhan akan menyingkap semuanya itu. Sampai sejauh manapun bohong itu akan disingkapkan oleh kuasa kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara berhati-hati. Sebaliknya, demikian juga ibu-ibu bisa saja berbohong. Suami ke kantor, masih pulang sore. Kalau suaminya ke luar negeri lagi dinas, seminggu berada di Jepang, mungkin ini perusahaan swasta, istrinya dan anaknya ada di Indonesia. Jangan seperti ini, kaum ibu pikir suami saya nggak tahu apa-apa, lagi menjalankan misi bohongnya, pergi ke sana kemari dengan teman-temannya selaku perempuan, dan lebih celaka lagi kalau dia sudah masuk di dalam sebuah skandal yang tidak baik, tidak terpuji, hancur, pasti hancur, Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk melihat contoh-contoh itu, Bapak Ibu Saudara, mungkin seorang pegiat melihat menonton TV, perhatikan itu ya, jangan sampai itu mengimbas kepada kita yang kita sedang dibentuk di dalam pengajaran yang diberikan oleh kami, sharing yang diberikan oleh saya, supaya kita bertahan di dalam iman percaya. Sebab dikatakan oleh Yesus, imanmu yang menyelamatkan engkau. Apa itu iman? Percaya kepada semua ajaran Yesus, firman-Nya.
Kaum bapa kasihi istrimu, kaum istri setialah suamimu. Kalau ini sudah bongkar pasang di preteri dan kebohongan, ambruk, pasti ambruk, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan boleh ada. Ya, baik. Sekarang saya akan sampaikan beberapa hal ayat-ayat yang penting. Ya, Keluaran 20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16. Demikian. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini adalah perintah Allah. Karena di perjanjian lama ya, yang jelas untuk menjauhkan diri dari kebohongan. Ya. Tadi katakan jangan. Jadi kalau jangan, ya jangan dilakukan ya, jauhkan ya. Jauhkan dari mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata palsu ya, tentang sesamamu, tentang apa saja itu, sesama kita, sesama teman-teman di luar rumah. Itu tadi kan bicara di dalam rumah, saya katakan suami istri. Di luar juga apalagi, ya. Tetapi juga kadang-kala begini, misalnya akrabnya seorang ibu atau mungkin akrabnya seorang suami dengan suami di kantor sesama, ketika kita hendak menarik simpati pendengar yang kita katakan apapun itu tentang apapun itu, didahului dengan kata begini, jujur deh om, tante, ya, saya mau jujur. Entah siapa, saya itu laki-laki boleh, perempuan boleh, tua boleh, muda boleh, tapi saya jujur deh om, saya jujur deh pak, bener-bener jujur deh. Berulang-ulang dikatakan saya jujur dan jujur. Ketika akan menyampaikan pesan-pesan tertentu dalam sebuah dialog, kata jujur, dia untuk menarik perhatian si pendengar yang hubungannya tante benar apa tidak, tapi dia hormat kepada yang mendengarkan itu. Bahwa dia sebenarnya tidak berbohong, katanya tujuannya itu. Dia menyingkapkan lebih dulu itu membuat sebuah tameng, ya, membuat sebuah kemasan. Om, jujur deh saya mau ngomong nih, bahwa si Polan tuh begini om, ini benar-benar om, saya jujur. Tapi kalau tidak cek dan recheck yang menerima berita ini, saat itu memang tidak bisa dicek. Kata jujur menanamkan sesuatu kepada pendengar supaya yakin sebelum dicek. Bicara bohong ini rumit. Jadi sampai begitu saya menjelaskannya. Sebelum dicek kebenaran tentang cerita si Polan tadi kepada yang pendengarnya ini, mungkin 1 minggu baru dicek, dia sudah membentengi dirinya jujur. Bapak Ibu jujur deh, saya tidak membuat apa-apa dalam keuangan perusahaan ini, jujur. Padahal dia pelaku yang membohongi owner, pemilik, sehingga uangnya tadi sudah diraup, dipakai dulu dengan perhitungan 2 tahun ke depan akan saya bayar. Itu menurut prediksinya. Tapi Tuhan pasti akan tunjukkan kebenaran bahwa memakai uang perusahaan tanpa seizin pemilik atau owner adalah kebohongan. Bisa tersandung. Tuhan bisa bongkar ini semuanya dengan caranya Tuhan yang tidak dipikirkan oleh manusia. Ada bermiliar cara yang bisa Tuhan lakukan yang orang tidak mengerti. Ya, bisa, Bapak dan Saudara. Nah, jadi jangan lakukan ya. Jadi janganlah mengucapkan saksi dusta, tak menyaksikan dusta tentang sesamamu. Sesamamu ya, sesama kita yang dikatakan kasihilah sesamamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sudah terjadi pelanggaran. Ketika saya, Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ada hukum kasih yang dikatakan kasihilah sesamamu, tahu-tahu dia curangi, dia dustai. Pelanggaran, betul. Dosa, yes. Nah, tetapi Bapak Ibu, ini fakta ini terlalu jamak ya. Kalau saya katakan jamak, ya di mana-mana terjadi sih. Dusta-dusta yang ya sepertinya benar padahal nggak benar gitu. Berlapisan kata-kata elak. Jujur deh saya mau ngomong. Satu lagi misalnya begini, Bapak Ibu ketika besuk ke rumah sakit, kunjungan saudara yang sedang dirawat di rumah sakit, rawat inap, dan siapapun itu keluarga, alih-alih ketika pulang ya, karena di situ cuma omong-omong, anehnya teman-teman ini berbicara banyak panjang lebar, mungkin mencoba supaya hatinya bersuka cita ya yang sedang dirawat ini, kesana kemari obrolan bahwa misalnya ada 7-5 orang, ini orang
atau 10 orang lebih di situ ngobrol supaya si teman yang sedang dikunjungi ini bersuka cita, kira-kira begitu ya. Nah, yang mau pulang yang unik, ketika pulang semuanya salam. Pulang dulu ya Mbak, pulang dulu Tante, pulang dulu ya Bu, pulang dulu ya Oma, Pak, siapalah itu enggak tahu. Tapi kata pulang dulu itu pamit. Karena jam besuk, jam berkunjung selesai. Lalu sebagian ngomong begini nih, dadah, nanti deh sampai rumah kita doain ya biar cepat sembuh ya Tante. Sampai rumah nanti kita doain deh, percaya deh, kan gitu. Yang saya ketahui itu semuanya omong bohong. Ya, hampir sedikit yang benar-benar janjinya dilakukan, yaitu sampai di rumahnya, lalu dia lipat tangan, lalu dia berdoa, mendoakan yang tadi dikunjungi. Sebab di rumah sakit tadi cuman baku omong-omong, tidak ada yang doa sama sekali. Saya katakan di video kemarin kalau tidak salah, datanglah kunjungilah mereka yang sedang dalam keadaan kesehatannya menurun, lalu Anda turun tangan, berdoa, pimpin siapapun situ, tidak peduli agamanya, pimpin doa. Ini kan nggak isin-isin katanya, malu nggak enak banyak orang. Lagian mereka kan bukan Kristen Pak, nggak enak dong, berbantah. Bantahan itu suatu percobaan untuk membela diri bahwa sebenarnya dia tidak sanggup berdoa. Apalagi dia tahu hukumnya. Percuma saja berdoa kalau kau nggak yakin. Percuma saja berdoa kalau dosamu masih ada di dalam hati. Kau belum bersih-bersih hati. Nah, percuma. Lalu dia menawarkan tadi. Gak usah deh, nggak enak. Soalnya semua nggak Kristen sih. Masa di situ berkerumun. Di ruang VIP itu, di ruang perawatan itu ada kira-kira 12-13 orang. Macam-macam loh Pak. Agamanya. Masa kita pimpin doa? Nggak masalah. Kita minta izin seperti yang saya lakukan selama ini. Kalau saya mengunjungi siapapun yang saya kunjungi, Kristen nggak Kristen tidak peduli, saya datang untuk mengirim doa. Sebenarnya ini yang membuat orang menjadi sukacita ketika dalam perawatan pemulihan kesehatan di ruang-ruang yang disediakan di sana ya, di ruang perawatan itu. Ini yang mereka harapkan, doa, juga bukan janji. Dah, selamat malam, makasih. Nanti sampai rumah kami berdoa deh. Kami doakan deh. Nah, itu satu. Kedua, ada lagi lewat chattingan, WA. Sekarang lagi musim WA atau sosial media. Oh iya, kami belum sempat ke rumah. Kami belum sempat berkunjung nih, Om, Tante, Bapak, Ibu, Saudara. Nanti ya, kami doakan saja dari rumah. Janji itu salah? Nggak salah. Apalagi jaraknya maksudnya yang dirawat ini ada di Jakarta, yang ngomong berita dengan chattingan di WA dimanapun itu mungkin berada di Manado, selalu jauh kan. Ya, jadi keterbatasan jarak sangat jauh dan juga biaya. Nah, akhirnya di chatting. Iya deh, lekas sembuh ya Om, Tante, Mbak, Pak, Oma, lekas sembuh ya. Ya, semoga Tuhan memberikan kekuatan dan menyembuhkan Tante. Itu chatting. Ya, kami akan berdoa dari sini Tante, percaya deh. Padahal enggak juga. Sudah tahu ini pelecehan. Buat saya pelecehan. Kalau di dalam orang yang ngomong dan yang chatting itu, dan yang dada mau pulang tadi, benar-benar ada roh kebenaran, roh Kristus, tidak akan dusta. Tidak akan. Tidak akan. Karena yang keluar dari mulutnya tadi adalah bahasa roh. Bahasa roh bukan bla 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 jiji dada dudu, bukan gitu. Adalah roh yang berpesan, ya, mengingat situasi bla 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 di rumah. Nanti kamu berdoa untuk oma, untuk bapak, untuk tante, untuk siapalah itu. Digenapi. Di situ sukacita surgawi penuh. Anda sudah membuat sesuatu, yaitu sukacita Tuhan. Karena perbuatanmu dan janjimu kau genapi. Tetapi kalau dibohongi, kembali ke ayat ini dan kembali ke topik ini, jangan pernah berbohong. Tadi katakan dengan sesama. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu apapun itu. Tapi Tuhan mengawasi. Sekali lagi, Tuhan itu mendengarkan ucapan-ucapanmu dan tahu
kebenaran tentang imanmu, sampai semana jauh si iman kamu ini. Nah, apabila kita sudah mengatakan itu semuanya, iman kita rombeng-rombeng, imanku nggak benar, dampaknya bukan di orang yang hendak kita doakan, tapi di orang yang berjanji, ya, janji iman itu. Bayangin, janji yang membuat orang itu bersuka cita. Oh, ada 7 orang mengatakan, iya nanti kami berdoa di rumah masing-masing deh, kamu cepat-cepat ya, soalnya ada arisan nih nanti sebab ya macam-macam lagi ya, dikejar arisan. Padahal tidak, katakan 1 saja atau 2 orang saja yang berdoa, yang 5 dari 7 orang ini enggak, ini waspada, yang 2 ini tetap saja dalam lindungan Tuhan dan penyertaan yang dijanjikan, amin. Tetapi yang 5 lepas. Saudara masih ingat yang dikatakan oleh Yesus ketika bertanya kepada yang kembali kepada Yesus yang sakit kusta? Bukankah ada di Alkitab peristiwa atau sejarah, ada histori, ketika dari 10 orang yang dibekali bahwa engkau telah sembuh, pulanglah, masuklah ke dalam negerimu, ke kotamu. Nah, yang kusta itu kemudian menjadi normal dan sembuh dalam perjalanan. Karena kusta itu bertumbuh ya. Kalau kusta itu begini, jarinya habis, entah kenapa saya tidak tahu, mungkin ada yang bagian kupingnya habis, dari kupingnya tinggal separuh atau ini, atau saya tidak tahu, itu terlalu ngeri. Tetapi kita berkata bahwa ke-10-10-nya mereka sembuh, boleh oleh Tuhan yang begitu baik. Yesus kita itu baik sekali. Tetapi diceritakan di Alkitab bisa saksikan bahwa hanya 1 yang kembali, yang 9 lagi raib, tidak mau kenal dengan Tuhan. Wow, itu bukan OMG, bukan oh my God, bukan, itu kebodohan karena tidak tahu. Ya, Pak, kalau tidak tahu bahwa itu dosa, ya dosa juga. Oleh karena itu, cepat-cepat harus tahu tentang kerajaan Allah. Balik lagi, carilah dulu dalam hidupmu supaya kau hidup benar di dalam roh dan kebenaran kerajaan Allah, supaya kau diberkati. Lah enggak, kita cari ilmu-ilmu dunia bagaimana supaya cepat kaya, kalau perlu tadi kita akan korup. Kan begitu. Wah, jadi kita udah mulai tersesat tuh. Saya tidak anjurkan kesesatan ya. Baik, kita masuk ke beberapa ayat yang melarang kebohongan itu. Yang kedua, Amsal 12 ayat 22. Bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kalimat ini agak mungkin terlalu baku ya. Saya ganti. Kenannya satu kan nanti. Bibir dusta, mulut, katakan mulut pendusta adalah keji bagi Tuhan. Wow. Ingat-ingat Amsal 12 ayat 22. Kalau mulut itu sering berdusta, hanya sekalipun atau sesekali, tidak tiap hari, tetap kekejian bagi Ilahi. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Masih ingat yang katakan, akulah Tuhan Allahmu, Allah yang tiada mustahil bagiku, dan akulah Tuhan Allahmu yang kudus. Kuduslah engkau, supaya engkau menjadi milikku. Kembali dikatakan, mulut-mulut manusia para pendusta itu keji bagi Tuhan, kekejian, ya, kekejaman bagi Tuhan. Jadi Tuhan tersakiti. Sekarang begini, Tuhan itu pencipta saudara dan saya. Tubuh ini diciptakan, kehidupan ini diciptakan, diberikan kepada kita sepanjang kita hidup. Belum pernah memberi kepada Yesus. Yesus memberi kepada kita. Lalu terlukai dengan gini, bunuh sana, bohong ke situ, ngomong aneh-aneh, sesuka udelnya, sesuka barbarnya. Dikatakan di Amsal 12 ayat 22. Inilah perlakuan yang keji di mata Tuhan. Tuhan tersakiti. Padahal bagian lain kita sudah katakan di video yang lalu, lakukanlah firman Tuhan, karena itulah caramu mengasihi Allah. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana mengasihi Allah, tadi katakan kasihilah sesamamu manusia. Ya, jangan bohongin. Yang paling utama, kasihilah Tuhan Allahmu. Caranya lakukan firman Allah, lakukan firman Yesus itu. Lakukan. Anda menjadi pelaku, maka Anda sudah mengasihi Allah dan mengasihi Kristus. Maka Yesus berkata, aku dan Bapa akan bersama dengan engkau dalam hidupmu. Haleluya. Tidak ada lagi kesusahan. Tuhan Yesus berjanji ya, karena kita pelaku firman, kita sudah bersaksi diri, kita mampu disertai oleh Roh Kudus, lalu kita sudah mengasihi Allah.
Saudara dengar itu? Amin. Mengasihi Tuhan. Wow. Ya, jadi bibir yang sering berdosa saban hari atau sekali sebulan atau 4 kali 1 bulan, itu adalah keji bagi Tuhan, itu kejam sekali terhadap Tuhan. Lalu dikatakan berikutnya, tetapi orang yang berlaku setia kepada siapa? Setia kepada Allah di dalam Yesus. Setia kepada Allah. Setia kepada Yesus. Maka orang yang demikian itu Tuhan berkenan. Kata berkenan kita pakai di video yang lalu. Kepada Yesus Allah berkata di Sungai Yordan, engkaulah anakku yang kukasihi. Ya, hati-hati. Kepadamu aku berkenan. Kata berkenan dipakai di sini. Gitu ya. Jadi saudaraku, supaya hidupmu berkenan ya, namamu diingat baik-baik. Belum lagi kau berdoa baru mulai lipat tangan itu di rumahmu, Tuhan sudah tahu nih auranya. Jadi engkau sedang akan menghadap kepadanya di alam roh. Kan begitu? Udah tahu. Karena disukai. Kepadanya lah Allah itu berkenan. Kepada siapa? Yang bibirnya enggak rombeng-rombeng. Yang hatinya tidak jahat-jahat. Kepada orang demikianlah Tuhan suka. Bapak saudara, dampaknya apa? Itu kan akan menyertai. Kalau Tuhan sudah menyertai, bagaimana seperti Anda menyertai anak-anak Anda pergi jalan, ya? Misalnya satu hari seorang ibu atau ayah ibu membawa kedua atau ketiga anaknya jalan-jalan ke plaza, kan menyertai. Menyertai. Mereka orang tua ini sudah waspada terus sepanjang jalan, dilindungi ya. Kena naik kendaraan ayahnya dilindungi perlahan sampai di plaza, parkir baik, diarahkan masuk ke pertokoan di plaza yang mewah itu. Ya katakannya sudah internasional itu plaza, barang-barang juga nggak ada yang mahal semua. Nah orang tuanya kan sudah siap-siap karena penyertaan itu. Ya penyertaan itu perlindungan terhadap permintaannya pun hati-hati akan digenapi sepanjang, sepanjang. Karena manusia ya saya ibaratkan tadi perempuan ini manusia. Begitu salah satu anaknya nomor 1 perempuan misalnya, mami saya mau itu deh, yang ditunjuk mungkin pakaian, karena wanita lebih suka fashion model. Terus maminya pikir, mulai lihat harganya, price yang tertera itu harganya kira-kira mungkin 175.000. Sepanjang mami dan papinya, orang tuanya itu masih tidak masalah dengan harga itu, bisa dikendalikan, baru bertanya. Nah, misalnya namanya anaknya Santi atau Wati atau Nana apa siapa, kamu betul suka itu, dicoba. Masuk di fitting room. Ini proses loh. Masuk, ya cocok mami. Besok-besok kalau ada acara, nanti Nana mau pakai, nanti hitam, katakan saja namanya gitu. Oh ya sudah. Selesai, dibuat nota untuk pembayaran di kasir 175.000. Orang tuanya sanggup. Ya, anaknya dalam hal yang terlatih, dia akan meminta sesuatu yang orang tuanya sanggup memberi. Dia nggak akan minta, dia bilang, terus saya mau beli ini harga pakaian 7 juta. Dia nggak masuk. Orang tuanya bukannya jadi sukacita, sakit, kolap, stres. Bapak saudara. Begitu juga anaknya lelaki nomor 2, katakan minta sepatu, ya toh, tetap ke ibunya. Biasanya anak-anak itu ke ibu ya, karena ibu lebih dekat kepada anak-anaknya. Lalu ditawarkan ini harganya kira-kira seperti begitu juga. Dan ketika orang tuanya itu mampu, dia akan memberikan saat itu juga sukacita lah anak-anaknya. Bapak saudara, kalau anak dan orang tua itu intim dalam kesehariannya, nggak cuek-cuek aja, ya tentu saja penyertaannya tadi adalah menjadi berkat buat mereka. Tidak akan tertolak. Nah, apalagi mereka mengerti kemampuan keterbatasan orang tuanya. Berbeda dengan Yesus. Apapun yang dikatakan Yesus, jika ada keinginanmu, apapun itu, mintalah dan doakan. Di sana tidak dibatasi soal harga, karena di sorga tidak ada duit. Di dunia ini duit. Yang Tuhan mau apa yang kau inginkan, seperti pertanyaannya, apa yang harus kukerjakan buat kamu Badu, apa yang harus kukerjakan buat kamu Toto, Ita, apalah itu, apa
Hah? Kalau memang hutangmu, hutangmu ngomong. Kalau memang kesehatanmu, kesehatanmu diomong. Kalau memang kelakuan keluarga ini harus damai sejahtera di tanganmu Tuhan, ya itu diomong. Gitu lah. Maka Tuhan yang maha baik, Yesus sangat-sangat baik dan sanggup melakukan apa saja. Kenapa? Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Minta saja, asal saja yang kau minta itu benar. Kan tadi saya bilang, dilihat. Ya hatimu dilihat. Ini main-main mau nguji-nguji Tuhan, lalu imanmu juga, keteguhan percayamu kepada Tuhan itu benar apa tidak. Kalau cuma endel-endel, kaleng-kaleng, Tuhan akan tidak bergeming, tidak akan dilayani. Itu kejahatan. Bapak Ibu sudah balik lagi nanti ke Yesaya 59 ayat 2, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi janganlah berdusta, karena itu bagi Tuhan dikatakan di Amsal 12 ayat 22 itu sangat keji. Wah, ampun, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai setelah video ini terdengar, pelajari, ya, pahami, maksud saya sudah saya katakan tadi, saya sudah breakdown contohnya, pahami, masukkan dalam hatimu bahwa ini benar, ya. Jangan kalau kalian pikir berdosanya cuman kecil-kecil aja, Pak Pendeta, dosa apa itu, bohong, cuma ngomong pulang kantor terlambat jadi jam 10 malam, katanya ada rapat di kantor. Saya terusin yang tadi, ya. Biasanya begitu. Mami, suaminya ngomong sama istrinya, kendati pun istrinya tidak menanyakan. Ya bisa saja kan menjaga hubungan dengan suaminya. Paling tidak kan hatinya, itu dia. Isi hati istrinya diketahui oleh Tuhan. Isi hati sang istri yang dikecewakan tanpa alasan, ataupun mungkin diberikan alasan kenapa terlambat, adalah bohong dari suaminya. Kekecewaan hati istrinya diteropong oleh Tuhan. Tuhan tahu betapa kecewanya. Itu dikatakan tadi, kalau mulut kita kekejian, Tuhan kecewa. Kita sudah terlalu keji di mata Tuhan. Tuhan terluka hatinya. Tuhan punya rasa, punya hati. Kalau enggak, kita nggak dipilih yang benar-benar tuh, ya. Sampai dikatakan Yesus, saya datang ke dunia untuk mencari orang berdosa, bukan mencari orang benar. Nah, orang benar buat apa lagi? Dilatih buat apa? Diajar orang sudah benar, Bapak Saudara, ya. Baik, kita lanjut, ya. Masih ayat-ayat yang melarang adanya dusta atau bohong, apalah itu. Efesus 4 ayat 25, Bapak Saudara. Tetap tenang, tetap santai, tetap rileks, tapi fokus karena pengajaran. Ya, saya memberitakan yang baik-baik, yang keuntungannya buat Bapak Ibu Saudara yang menonton, ya, bukan buat saya. Saya beruntung karena membuat Bapak Ibu Saudara menjadi orang baik. Itulah buah dari pelayanan saya yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Berbuahlah dalam hidupmu. Wow, berbuah. Bukan jadi pedagang buah, bukan juga punya tanah untuk bikin kebun buah, bukan. Jiwa-jiwa, ya toh, yang sudah dikuasai roh-roh jahat di bumi ini, tarik. Nah, gitu. Sudah Kristen dari dulu. Dari dulu sudah Kristen. Tapi hidupnya itu suka-suka dengan otak, pikiran, dan emosi-emosi negatifnya di pelataran dunia. Di sana dikendalikan oleh roh-roh jahat. Makanya kemarin saya katakan, hati-hati, dunia ini telah dikuasai oleh roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu menguasai dunia, iblis termasuk. Jadi bagaimana kita tidak berhati-hati? Maka juga Rasul Paulus mengatakan, mengingat, tetaplah berdoa. Berdoalah setiap saat. Karena hanya dengan doa kita terkomunikasikan dengan Sang Ilahi pemilik hidup. Dengan orang-orang yang terus-terus berdoa, dan berdoa yang sungguh-sungguh, ya. Doa yang sungguh-sungguh berkuasa. Maka kuasa gelap, roh jahat apapun akan menyingkir, dan dia tidak akan bisa menembus area jiwa dan hatimu. Nggak bisa. Tetapi kalau di sini tidak ada keintiman dengan Ilahi, dengan Bapa di surga, buyar, dia tembus, dia masuk. Bukan berarti kesurupan, no. Itu sudah ekstrim, Bapak Saudara. Jadi bedanya, roh-roh jahat itu masuk ke dalam jiwa seseorang, kemudian memperlihatkan
tindakan-tindakan ekstrem, merusak, memaki, yang dirusak barang-barang di rumahnya misalnya, atau barang-barang orang lain di jalanan, kemudian ya berkata-kata yang tidak senonoh, melukai orang. Oh, itu ekstrim ya. Dan itu Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Kristus, yang dikatakan, jika kau percaya kepadaku, kau bisa mengusir setan itu demi namaku. Anda usir itu, jangan dibiarin. Atau Anda yang sedang menontonnya, kalau udah kejadian gitu, buru-buru lari. Dia ambil langkah putar arah, lari, dia tinggalkan kejadian itu. Padahal Tuhan mau, tolonglah dia, kasihilah dia. Caranya bukan dirangkul, usir roh jahat yang ada di dirinya. Kan dikatakan, usirlah setan itu daripadamu, dari hadapanmu, dari sekitarmu, demi namaku. Nah, itu kan pesan. Itulah firman. Lalu kita tidak lakukan, tapi kita ngomong keluar bahwa kita ini anak-anak Allah. Padahal firman tidak dilakukan. Lalu katanya, suka saya berdoa kepada Yesus. Bagaimana dia suka kepada Yesus? Emang Yesus mau dengar? Dia cuek, tidak melakukan firman Tuhan. Maka dikatakan juga kemarin, siapa kamu berseru-seru kepadaku? Firmanku, perintahku, nasihatku, pengajaranku, engkau abaikan, kau cuek dengan itu. Nah, lagi-lagi, ya, keadaan ini dia mendustai dirinya kepada orang lain. Seolah-olah dia dekat dengan Tuhan, padahal nggak ada. Bohong. Ya. Itu sudah merupakan kekejaman, kekejian juga buat Tuhan. Karena disaksikan kepada orang seolah-olah, dia lebih dekat dengan Kristus. Mau menyatakan itu kira-kira. Apalagi disandingkan dengan kemewahan. Punya jam tangan yang mahal. Ini saya minta maaf ya, kemana-mana ini fakta-fakta yang saya bawa supaya semua berhati-hati. Jam tangannya, harganya saya tidak tahu mereknya, mungkin di atas 10 juta, 15 juta. Tasnya istrinya harga 62,5 juta, kan gitu ya. Sepatu mereka harga kurang lebih 2-3 juta lah, mungkin ada yang 10 juta, kan begitu. Mobilnya mewah. Nah, melihat itu kadang-kadang orang menjadi silau, yang tidak paham benar-benar diberkati Tuhan. Belum tentu, karena belum terbukti. Bukan, dunia ini banyak intrik-intrik yang tidak beres ya. Iya, iblis bisa menawarkan kepada kalian semua kemewahan dunia, sama kepada Yesus tidak tanggung-tanggung. Iblis itu berdusta loh. Dusta. Sembahlah aku, hai putra Allah. Ini kan ketololan ya. Dia menyebut bahwa Yesus adalah putra Allah, tapi dia juga menyebut sembahlah aku, supaya dunia yang ada terentang di hadapanmu, karena mereka di atas bukit, kuserahkan kepadamu, kuberikan kepadamu, hai putra Allah, sembah aku. Nah, ini kan udah terlalu bodoh ya Bapak Ibu. Masa kita menyembah iblis? Bahkan Yesus menghardik, enyah dari hadapanku. Yesus berkata, pergi, jangan ada di hadapanku. Sesungguhnya ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allah. Iblisnya kecewa, salah dia. Yang mau dia bohongin itu putra Allah, pemilik dunia, bahkan pencipta Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita keserupaan, segambar dengan Allah. Dari apa yang ada pada Allah itu ada pada kita, harusnya itu ya, supaya tidak digerogoti oleh kebohongan. Sebab yang membisikkan kebohongan itu bukan dirinya sendiri, bukan. Ada yang punya keperluan, yaitu roh jahat nempel, bohongin. Dosa itu menuju kepada kehancuran sampai kepada kematian. Jadi kalau rumah tangga dicekcok, diribut-ributin oleh iblis begitu, di roasting atau digoreng-goreng ya, ribut, satu keluarga hancur. Iya. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi Efesus 4 ayat 25, ya, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena itu adalah sesama anggota. Bapak Ibu diingatkan ya. Diingatkan di sini, karena itu buanglah dusta, bohong. Artinya jangan bohong ya. Dan berkatalah benar, jujur. Berkatalah kebenaran, dia katakan Yesus, akulah kebenaran. Jujur seorang kepada yang lain. Tentu saja, masa kita jujur kepada kambing? Sesama kita manusia, satu ordo ya, ordo manusia.
Mungkin kita nggak bicara sama ayam ya, yang di depan rumah itu, di mana ketemu kucing kan, enggak. Dengan sesama berkatalah benar seorang kepada yang lain. Memang demikian bahasa Alkitab ya. Karena kita adalah sesama anggota. Anggota apa? Anggota kepolisian, anggota tentara ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sesama kita jangan saling menyakiti, saling jujurlah, karena itu keberuntungan. Orang yang melakukan hidupnya jujur dan tulus dan ikhlas ya, dan mensyukuri hidup itu, tidak menggerutu, tidak hidup itu terus apa yang ya merasa tidak nyaman ya, komplain aja karenanya dalam kehidupan itu, jangan, itu dosa. Tapi barang siapa hidup ya sederhana di hadapan Tuhan, hidup mengalir seperti apa adanya yang diberikan oleh Allah kepada dia, itu orang yang dijaga, maka dia akan diberkati. Kata diberkati di sini tidak hanya benda-benda dunia, tapi ada berkat-berkat yang lain ya. Kepanjangnya umur, kesehatan, kecerdasan, itu berkat diberikan ya. Jadi banyak ragamnya yang lain tentu yang menjagai orang itu supaya tetap hidup selamat. Karena Yesus mengatakan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Seorang yang beriman tidak akan berdosa. Pasti itu bertolak belakang, Bapak Ibu Saudara. Nah, teman-teman, lalu Yesus menjadi teladan kita sebagai pemuka, sebagai garda terdepan dalam hidup ini. Hidup di dalam kebenaran, seperti yang katakannya tadi pada awal. Kemudian keteladanan ini kita lihat tertera pada Matius 5 ayat 37. Sekali lagi, Matius 5 ayat 37 demikian. Jika iya, hendaklah kamu berkata ya. Nah, itu jujur ya, tidak dibulak-balik fakta. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kan? Tidak ada yang dirubah. Jika memang kenyataan faktanya yang dibicarakan dimanapun, dalam seminar, dalam pertemuan, dalam rapat, dalam diskusi, dalam ngomong-ngomong dengan teman, ya, tidak, ya, tidak, bukan, yang bukan. Kan begitu ya. Tidak ada yang direkayasa. Nah, katakan tidak kalau memang tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Perhatikan kalimat ini mungkin agak sulit dicerna ya. Saya ulangi, Matius 5 ayat 37 berpesan seperti ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jadi singkatnya, jika memang ya, katakan ya. Jika tidak, katakan juga tidak. Ya. Kemudian apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya lebih itu melampaui dari kebenaran atau kurang dari kebenaran, sama aja ya. Yang benar itu misalnya nilainya 10, dia kurangi, tinggal 5. Yang benar itu misalnya 10, dia tambahi jadi 15. Kalau dalam sebuah nilai-nilai atau angka seperti itu, maka dikatakan tadi itu berasal dari si jahat. Saya katakan tadi, hal-hal kebohongan, dusta yang kita lakukan melalui bibir kita, itu kuasa yang dibisikin, yang roh jahat berkuasa atas orang itu, bukan atas kita ya. Iya, bukan atas kita. Saya tidak akan mendustai Bapak Ibu yang mendengar, enggak. Di sini adalah kebenaran, fakta-fakta yang faktual, hal-hal yang benar, berita-berita dari Injil atau dari Alkitab saya sampaikan apa yang Tuhan mau. Tentu harapan Tuhan pemaparan-pemaparan lewat layar kecil video ini akan membuah ya, berbuah di dalam jiwa-jiwa pada Bapak Ibu yang menonton saya hormat. Nah, mulailah dipahami semua ini, habis itu diimani bahwa ini benar, supaya Bapak Ibu Saudara menjadi pelaku. Ya. Oke, berikut saya akan masuk ke Yohanes pasal 8 ayat 44, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan di sini, ya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran,
Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya. Itu bunyi dari Yohanes 8:44. Ya. Oke, sekarang saya baca seluruhnya secara lengkap. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Haleluya, Bapak Ibu. Ini peringatan buat kita semua ya. Jadi jangan menganggap, kadang-kadang begini, setelah berbohong di rumahnya, anak ke, suami ke, istri ke, setelah dengan keluarganya berbohong, berhasil, lalu dia umbar di luar. Tahu nggak? Kemarin izinkan saya berbahasa-bahasa yang beredar di tengah-tengah kita ya. Jadi saya bisa berbahasa yang lebih lembut ya. Tapi saya mau supaya aktual banget, itulah yang terjadi. Tahu nggak kamu? Kemarin tuh, misalnya gitu ya. Suami gue kibulin. Dia ngangguk-ngangguk aja, nggak ngerti apa-apa. Bodoh juga ya. Ini dijual, cerita ini di luar, di komunitasnya. Mungkin ibu-ibu saya tidak menyalahkan ya, tapi ini fakta. Sebaliknya suami juga begitu. Gimana lu kemarin pulang ke rumah jam 10 sampai jam 11 malam sampai rumah, bini lu ngomong, sepele, jangan masalahin. Bini gua takut sama gua, pokoknya apa yang gua ngomongin dan dia ngikut aja. Dia jual lagi di luar, dia goreng lagi, dia merasa benar, dia merasa berhasil, dia merasa dahsyat. Istrinya dikibulin, istrinya dibohong. Bapak Saudara, makin besar dan bertambah dosa itu. Bukannya susut ciut sampai menghilang, membengkak itu dosa. Wow, berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kita berbicara di ranah rohani ini. Dari sejak semula saya itu berpengharapan seperti Tuhan, jadikan bangsa-bangsa menjadi murid-muridku Binsar. Itu pesan dan itu ayat, bukan kataku. Jadi kalau gereja yang mingkem nggak bikin apa-apa, lah berarti tidak tambah. Jemaatnya tidak bertambah. Kalaupun bertambah datang, mungkin dalam 3-4 tahun bertambah ada 2-3 keluarga itu karena pindah dari kota lain masuk di situ menjadi jemaatnya. Atau kalau berkurang juga karena pindah. Atau karena ada yang wafat, meninggal, mati, berkurang, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang suka menjual-jual, menggoreng tentang keberhasilannya, berdusta dalam keluarganya, atau berdusta dalam perusahaannya, dan berdusta dalam lembaga pemerintahnya, diumbar keluar, berbahaya. Jangan. Ya, berdosa saja sudah salah, malah digoreng lagi berita keberhasilan atas dustanya menjadi dia sukacita. Ini kan terlalu bodoh nih. Dia sukacita karena istrinya bisa dibohongi. Atau perempuan juga, ya sekarang jamak itu terjadi. Dia ngomong sama komunitasnya, kaum ibu-ibu yang tasnya tadi 70 juta, 50 juta, ngomong, suami gue kemarin gak ngerti apa, gue udah kibulit, dia baik-baik aja. Wah, datang yang lain menimpali temannya, Sur, mungkin namanya Surti, siapa, Sur, lu beruntung ya, laki lu bodoh, lu bisa kibul-kibulin. Ya, namanya juga rezeki. Ditambah ya, jadi omongan itu semakin menggila di luar sana. Bahwa mereka tidak sadar Tuhan memantau terus sampai pada akhir kematiannya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan nakut-nakutin, memang itu bunyinya. Tadi dikatakan, janganlah lidahmu tadi berdosa dengan sesamamu yang lain. Jangan, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan menyaksikan saksi dusta. Jadi kita jangan lagi berbohong, ya. Tidak lagi boleh berdusta, bukan tidak lagi, memang selamanya tidak boleh berdusta, Bapak Ibu. Oke, sampai di sini saya pikir saya cukup menyatakan bahwa dusta apapun namanya, sehebat apapun si pendusta sukacita apapun, itu dosa. Itu aja, ya. Kemudian kita aplikasikan bagaimana supaya hidup dalam kebenaran yang dikatakan oleh Yesus. Ya, mari mintalah supaya Tuhan itu turun tangan, mengubah, membentuk, menjadikan kita orang yang benar, orang yang disukai, orang yang Tuhan berkenan kepada kita. Ya, satu,
Lihat dalam Mazmur 51 ayat yang ke-10. Pemazmur berdoa begini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Perhatikan, pemazmur dari Mazmur itu berdoa seperti itu. Dia mohon agar Tuhan semesta sang ilahi itu mentahirkan hatinya, membuat hatinya menjadi suci, hatinya menjadi baik-baik saja. Ya, jadikanlah hatiku seperti itu, ya Allah. Ini doa. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi singkatnya kalimat ini berharap Tuhan ubahkan aku sesuai kehendakmu. Titik. Tentu saja Tuhan Allah kehendaknya baik, tidak ada yang buruk. Ya. Jadi kita perlu meminta pertolongan Tuhan untuk memurnikan hati supaya tahir. Murnikan hatiku agar tidak mudah tergoda untuk melakukan dusta. Ya, kalau kita sudah dimurnikan, saya katakan tadi, kuasa Allah yang melindungi menyertai kita bersama sepanjang hidup, kita tidak akan berani melakukan tindakan-tindakan yang brutal, berbohong. Ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lihat yang kedua, ya, dalam mengaplikasikan bagaimana hidup benar. Belajarlah untuk selalu berkata jujur. Itu perlu pula pelatihan jujur itu. Kalau kemarin-kemarin benar ya tante, saya jujur deh om, jujur banget saya, pakai banget lagi. Mulai dengan hal-hal kecil, dalam rangka belajar ya. Jujurlah dalam pekerjaan, dalam hubungan sesama, dan perkataan sehari-hari. Ya, jadi karena ini keseharian perlu kejujuran, maka kita jangan berbohong, mulai melatih, mulai waspada. Setiap kita akan berkata, berbuat, lalu kita pikirkan baik-baik, ya, supaya kemuliaan Tuhan ditegakkan dalam pekerjaan kita. Dan kita harus menghargai ketika kita diberikan pekerjaan, peluang, apakah menjadi pejabat pemerintah, ataukah kita dalam usaha, menjadi pegawai dalam sebuah perusahaan, punya posisi, dan atau punya usaha, ya kan? Dalam segala kondisi, kita harus melakukan hal-hal yang jujur, yang memuliakan Tuhan. Ya, jadi dalam hubungan-hubungan juga relate dengan orang-orang jujur. Janganlah takut untuk berkata jujur. Tapi kalau memang niatnya berdusta, kejujuran jadi menakutkan, terbalik ini. Dia benar-benar sudah melakukan kesalahan, tapi dia mau jujur. Dia tahu ini bakal dipecat, bakal didenda, bakal dimasukin bui kerana hukum. Wah, jadi belum bagus saja. Ya sudah, tidak usah jujur selamanya kan. Balik katakan ini, mulailah jujur, ya. Untuk berkata jujur, jangan takut, karena Tuhan menyertai orang yang berjalan dalam kebenaran. Nah, ini kalau Anda jujur mengatakan kepada pimpinan apapun, kepada teman, kepada kolega, siapapun, relasi, maka Tuhan akan menjaga semua pihak. Ya, kalau berarti dia jujur, menyatakan kebohongannya itu diungkapkan, berarti kan dia sudah menuju kepada pintu pertobatan. Dia mau kebenaran. Maka dikatakan menyertai orang-orang yang begini disertai oleh Tuhan untuk hidup dan berjalan di dalam kebenaran yang diajarkan Kristus. Langkah yang ketiga, berpautlah pada Yesus sebagai kebenaran. Kita pautkan diri kita dalam segala keadaan. Ya, kita sandarkan diri kita, ya kan? Kita serahkan diri kita kepada Yesus yang menyerahkan dirinya sebagai kebenaran. Ingatlah bahwa Yesus adalah kebenaran yang hakiki, bukan dibuat-buat. Nah, Yesus tidak pernah bohong selamanya sampai wafat di kayu salib. Ketika kita mengandalkan Yesus, perhatikan, ketika saudara dan saya mengandalkan Yesus, ya, atas kasih dan kuasanya yang begitu besar dalam hidup ini, dia akan memampukan kita untuk hidup. Jadi kita ini akan diberikan power, kekuatan, kemampuan, kebisaan, apalah itu, untuk hidup dalam kebenaran.
dan menjauhi hal-hal yang berbau kebohongan atau dusta, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mulai mempertautkan hidup kita kepada kebenaran, maka otomatis Yesus yang berjanji akan menyertai kita melihat, kembali lagi, melihat keberadaan yang ada di hatimu, ingin tertaut kepada Yesus, dia akan tolong kita supaya jauh dari kebohongan dan dusta yang merupakan dosa dan merugikan hidupmu. Karena di dalam dosa, dusta begitu besar, kebohongan, maka Anda siapapun dengan keluarga dan anak cucu ke depan tidak akan diberkati. Artinya Allah jauh dari kehidupanmu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi balik lagi, karena tadi temanya adalah kita tidak diperkenankan untuk berdusta atau berbohong. Sedemikian banyak yang saya terangkan, Bapak Ibu Saudara renungkan baik-baik, lalu mulai memahaminya, ya. Memahami, mengerti. Jika selama ini Bapak Ibu Saudara siapapun yang menonton ini masih gemar untuk melakukan kebohongan, saya tidak katakan ya pelan-pelan buang, enggak, langsung aja buang, enggak perlu begitu. Kenapa harus pelan-pelan? Karena kan itu kebaikan. Apa ruginya langsung kita menyatakan, mengungkapkan kejujuran? Kemarin-kemarin itu Bapak Ibu saya berbohong, kan gitu. Yang lalu-lalu yang saya lakukan itu salah, saya sudah membohongi perusahaan ini, supaya Bapak Ibu tidak dimasukin ke ranah-ranah yang hukum yang berkuasa dalam kehidupan di bumi. Ada hukum seperti itu, ya, nanti bertambah susah keluarnya. Jadi oleh karena itu saya menyampaikan di sini pesan-pesan Tuhan, hiduplah di dalam roh dan kebenaran, tetap seperti itu, ya, karena itu sudah kita kenal ya ayat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara bersukacitalah sudah menerima penjelasan. Saya breakdown tadi, ulangi lagi, diputar pelan-pelan, ulangi lagi, disimak pelan-pelan dalam waktu yang cukup rileks, dalam waktu yang cukup santai hingga Saudara bisa fokus. Kalau Anda mendengarkan ini di mobil misalnya nggak salah, tapi sembari mendengarkan lagu-lagu yang berkenan di hatimu, ini tidak akan bisa masuk. Jadi nggak bisa masuk ke telinga nih, banyak sekali sound ya. Ada satu bidang rohani, satu duniawi. Nggak bisa. Mendingan ambil di rumah, sikap. Dengarkan baik-baik, sediakan waktunya, karena bagaimanapun saya selalu ingatkan kepada teman-teman ya, karena apa yang saya tahu bahwa saya sadari Bapak Ibu Saudara. Coba dengan pikiran yang waras, sewaras-warasnya. Kita mengaku kalau ditanya berapa jam sih sehari semalam, itu 24 jam. Dari jam 00, 12:30 malam, sampai ke jam 12 itu siang, 12 jam. Putar lagi sampai jam 00 lagi malam berikutnya, 24 jam. Kenapa saya katakan begitu? Kita tidak ada yang sanggup berdoa 3 jam. Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mengingatkan ini semuanya. Yesus itu juru selamat saudara dan saya itu bisa berdoa 3 jam. Bisa. Kalau saudara lagi buka lagi tentang bagaimana peristiwa terjadi, Yesus mengatakan, kalian di sini tunggu aku berdoa di sana. Ya, di bukit. Ketika lari ke bukit, Yesus berdoa, kembali 1 jam, dilihat Petrus tidur ngorok. Baru jam pertama. Kemudian digugah, hai, kenapa kau tidur? Capek juragan, Tuhan. Aku tidur aja deh, Tuhan aja yang berdoa, kira-kira begitu ya. Lalu Yesus berangkat lagi ke titik semula, di mana dia bisa berkomunikasi dengan Bapaknya lewat doa. Yang kedua kali setelah jam kedua, Yesus balik. Ini menurut Alkitab. Petrus, kekasihnya, muridnya, ngorok terus. Dibangunin lagi, bagaimana sih disuruh nemenin saya berdoa malah ngorok, ini malah tidur. Habis gimana, badan saya lagi linu-linu nih, nggak enak kali, kira-kira gitu ya, ngomong-ngomong santainya. Yesus balik lagi, memasuki jam yang ketiga, ya toh, berdoa, berarti 3 jam, selesai, nggak dibangunin lagi, karena udah makin siang, selesai. Jadi kalau kita lihat dari situ, saya belajar, Yesus 3 jam berdoa.
Dia Tuhan loh, juru selamat saudara. Nah saudara 15 menit sudah gatal badanmu semua. Aduh, maaf. Eh, eh, ketika saya masih di Surabaya ya, di ruang doa khusus di lantai 2, saya berdoa subuh. Kira jam 3 setelah saya berdoa. Atau doa semalaman. Kita punya jadwal doa semalaman itu habis makan malam, dinner, jam 9 kita mulai start dengan semua teman yang memang mau ikut belajar berdoa. Saya buka kesempatan itu. Ya, pada malam-malam tertentu, nggak tiap malam juga. Itu kita doa semalaman namanya, jam 9 start. Dia akan selesai sekitar jam 4, kadang-kadang 12 sampai jam 5 pagi. Saudara, apa yang kita lakukan di ruang doa begitu banyak orang berduduk semuanya? Ada ratusan permintaan teman-teman yang ingin didoakan. Seperti hari ini. Di catatan saya sudah ratusan permintaan teman-teman dengan berbagai pergumulan hidupnya. Teman-teman, ya, saya tidak menolak. Saya bersyukur dipercaya oleh teman-teman. Tolong Bapak gini, ini ada sudah ratusan di listing buku saya. Tapi karena saya tidak punya tim segitu banyak kayak dulu, saya bagi. Jadi ketika itu ada ratusan, sudah diatur ya. Ketika akan tiba doa semalaman itu mungkin hari Rebo seperti itu ya. Nah kita bagi. Berapa yang akan hadir? Dipastikan dulu. Misalnya yang hadir itu 10. Kalau ada 200 ya berarti 20-20 dong. Satu orang 20, satu orang 20, jadi 200 toh termasuk saya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini sebuah sistematik kita buat supaya terlibat. Ya, kenapa? Ketika pernah saya lakukan, saya berdoa sendiri, terus memandang ini banyak amat ya, banyak amat nama-nama yang punya problem yang masuk di rumah doa Abraham ini. Nah, tetapi kita juga dengan strategi yang cerdik, yang masalahnya serupa, misalnya masalah hutang yang mau didoakan, di sini namanya saja. Nama Bapak A, B, C, D, E mungkin ada 12 dari 200 atau mungkin justru ada 100 masalah hutang lebih banyak. Yang 100 ini disebut namanya semua. Masalah hutangnya kita sebutkan sebagai masalah pokok yang kita Tuhan supaya berbelas kasihan. Nanti ada yang masalah sakit, mungkin sakit sekian orang, ya namanya ini. Ada masalah tidak damai keluarga, ya. Ada saja yang ribut-ribut, laki bini ini tidak pernah beres juga ngomongnya, anak juga demikian. Nah, itu. Jadi ada banyak masalah, topik-topiknya itu kita pecah-pecah, lalu kita bawa di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya lakukan, walaupun saya sudah berpindah dari Surabaya. Tapi yang uniknya sekarang, saya sendiri yang berdoa. Oleh karena itu, kalau saya mulai diizinkan Tuhan selama ini, jam 3 saya berdoa subuh, bisa selesai jam 5, kurang lebih. Bahkan kadang-kadang tembus sampai setengah 6, Bapak Ibu Saudara. Nah coba, saya tidak minta dikasihani. Enggak, tolong jangan. Kasihanilah dirimu, sampai-sampai Anda tidak bisa berdoa. Bukan saya. Ya, kan begitu. Begini. Saya tidak mempermasalahkan karena saya yang mengundang. Jika Bapak punya pergumulan kehidupanmu, kami akan bantu doa dengan WA ya 087851145479. Saya siapkan untuk menerima pergumulan itu. Nah, di sini saya catat Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika naik pada pukul 3 pagi, saya dengan Bunda, saya melayani terus kalian. Tentu saya tidak akan bisa juga tidak akan bisa memejamkan mata nih, nggak kelihatan ini kan, saya nggak bisa hafal nih masalahnya Bapak Ibu semuanya, dari berbagai daerah muncul. Saya baca Tuhan karena sudah diklasifikasir, ini masalahnya ini udah ada klasternya, saya tinggal baca Bapak ini, Ibu ini, Bapak ini, Ibu ini, nggak usah sebut kotanya, nggak selesai nanti. Tuhan tahu di mana kamu berdomisili, tahu ya, masalahnya ini saya bawa. Nah Bapak Saudara, yang harus menjadi perhatian kita semuanya, saya baik-baik mengusung, kan kata-kata juga teman-teman yang masuk ke saya WA-nya, tolong Pak Binsar ditopang dalam doa. Nggak apa-apa, kita bahas sedikit supaya paham. Saya topang karena saya jam 3 harus sudah ada di ruang doa, seperti yang saya katakan di video yang lalu, bahwa di rumah saya, dimanapun saya berada, di kota manapun saya pindah, kemanapun saya pergi, ruang doa tetap ada, karena itu ruang pertemuanku dengan Roh Kudus yang diutus Tuhan. Itu dia.
Oke, tidak usah ditiru kalau tidak sanggup. Nah, kemudian saya akan membaca satu kan gitu. Berdua dengan istri, bunda, saya panggil bunda, berdoa. Begitu. Yang lebih utama mengucap syukur dulu. Saya bersyukur Tuhan, Engkau percaya hidup sampai dengan detik ini, kan gitu ya. Bahwa aku ditempatkan oleh-Mu untuk membawa jiwa-jiwa dari kegelapan hidup mereka masuk kepada terang kerajaan-Mu melalui firman-Mu. Aku bangga punya Tuhan seperti Engkau dan mempercayai aku melakukan itu, dan itu menjadi berkat bagiku dan anak cucuku. Itu yang saya omong-omong. Sertailah aku menyampaikan hal-hal yang harus kutopang, berbelas kasihanlah Engkau kepada nama-nama ini, dan masalahnya ini Tuhan, kan gitu. Ya, kalau mau tahu strateginya saya bocorkan ini begitu. Kalau satu saya sebut ini, satu lagi saya sebut ini, ya sampai 2 hari 2 malam mungkin nggak kelar. Panjang sekali. Tapi percayalah, semuanya itu sebelum saya ngomong, saya sampaikan, Tuhan sudah tahu apa yang kita mau. Amin. Itu dia. Maka pulihlah saudaraku yang sudah kita doakan yang berada di ujung pandang Makassar, yaitu saudaranya Dorcas, kakaknya yang berada di Hong Kong. Beliau bertitip, Pak, tolong saudara saya yang berada di Makassar, dia begini, jiwanya terganggu dan suka melawan orang tua kami, bla bla bla, tidak mau ke ladang, tidak mau bantu-bantu. Saya berdoa, puji Tuhan, dikabarkan ini Ibu Dorcas, kalau sedang menonton, ya, God bless you. Ya, dipulihkan. Itu pengakuan, walaupun tidak ada ditulis film video, tidak apa-apa, tapi saya sampaikan semuanya, dan saya tidak akan mungkin dusta karena di sana dipantau oleh video ini, ditonton Ibu Dorcas di Hong Kong, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga untuk Ibu Ria yang berada di Kuala Lumpur, ya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya di sana, ketika dia ada sakit, kita berdoa bersama-sama, terkadang saya sendiri terus saya naikkan doa. Dan beliau mengatakan, terima kasih Pak Binsar, saya sudah dipulihkan berkat doa kita bersama dan doa Yesus mendengarkan saya, sekarang sudah segar, bugar, dan sehat. Hari ini Ibu Ria sedang cuti dan berada di Kupang, ya, sedang berada di kampung halamannya. Untuk sementara cuti diizinkan oleh si pemilik kerja di Kuala Lumpur, Malaysia. Demikian juga yang ada di Brunei, demikian di Pontianak, yang berada di kota Ambon seperti itu, ya, di Manado gitu, ya, di Timur Leste begitu, ya, Bapak Ibu. Banyak semua mereka diberkati dan dipulihkan, ya. Bapak yang ada juga di Tangerang, ya, yang kemarin saya katakan sudah dipulihkan karena doa, dan itu karena yakin dan percaya. Jadi siapapun Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata begini dalam hati, saya mau bongkar supaya jangan jadi dosa. Jangan-jangan Pak Binsar nggak doakan di pergumulan saya. Aduh, ampun Tuhan. Jangan sampai hatimu berkata begitu, karena semua aku lakukan ini berbahaya buat kalian semuanya. Kan Bapak Ibu tidak tahu, kalau sampai mengatakan jangan-jangan Anda sudah berprasangka buruk. Saya katakan kemarin di video yang lalu, berprasangka positif lah supaya hidupmu baik. Jangan tanam prasangka buruk. Ya, saya tidak akan ulang lagi video yang lalu, lihat itu. Kalau mau berhasil dalam hidup, buang segala prasangka negatif, buang segala dendam, perasaan sirik, dengki, benci, iri, tidak suka kepada orang. Ampuni dia, kasihi dia, katakan Tuhan berkati mereka musuhku supaya Tuhan ambil alih perkara ini. Kan begitu. Tapi kalau yang belum lihat menonton itu, coba diulik beberapa video saya itu, ada yang mengingatkan tentang itu, ya. Jadi jangan berprasangka positif lah. Berprasangka positif tentang hidupmu itu benar. Ya, positifkan hidupmu ke depan. Kamu akan punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan, punya uang banyak. Ya nggak apa-apa. Iya kan? Bukan kita ini materialis, bukan. Tapi butuh. Ketimbang Tuhan tahu loh, Anda sedang ngontrak, Anda sedang in the cost atau kos-kosan, Anda sedang susah, bayar listrik sedang susah, UMR-mu terlalu kecil, ya. Tuhan kalau boleh
berikan pekerjaan kepada kami yang lebih lagi supaya berkat itu bisa memadai kami pakai dan anak-anak untuk membiayai dalam hidup. Boleh berdoa seperti itu, nggak apa-apa. Karena Yesus berkata, mintalah apa aja keinginanmu kepadaku dan berdoakanlah dan percayalah kau sudah menerima itu. Nah, coba bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang punya masalah dalam pergumulan itu, Bapak Ibu serahkan kepada saya supaya saya dukung, saya topang. Kalau saya bilang kemarin, saya bilang begini, saya mendukung itu begini loh, saya topang itu begini. Misalnya ini benda, ini benda, saya dukungkan begini supaya jangan jatuh. Ini benda, ini botol minuman saya topang begini supaya masalahmu tidak ambruk ke bawah, kan gitu. Supaya tahan, Tuhan kasihani mereka, kan gitu. Bapak Saudara, saya yang berseru-seru menjerit-jerit membawa nama saudara dan masalahmu. Saya yang terus-terusan ngomong sama dengan Yesus begini. Yesus berdoa buat saudara supaya selamat. Iya. Maka tidak dibenarkan siapapun mengambil kita dari kasihnya, dari pengawasannya, dari rangkulan kasihnya yang dasar. Itu sebab siapa yang hendak mencabik-cabik kamu, dia akan bertindak. Karena dikatakan, jika kau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, siapa bisa menjamah kamu? Tidak bisa, karena kau berlindung di dalam aku. Itu kemenangan buat kita yang percaya. Haleluya, haleluya. Bapak Saudara. Wow. Bersukacita. Jangan tidak bersukacita. Nggak ada alasanmu tidak bersukacita apa. Lahir tidak diminta, jangan juga mati besok tidak diminta. Kepengennya panjang umur sampai 200 tahun. Menikmati dunia ini kan gitu. Awalnya lahir pernah saudara minta? Kan tidak ada itu. Berproses di dalam keilahian. Dasar orang itu bersyukurlah. Jangan berdusta. Berdusta buang. Kemarin bersyukur sudah saya katakan. Sekarang berdusta jangan lakukan. Supaya berkatmu tidak supaya engkau tetap diberkati, maksud saya. Ya, orang yang tetap di dalam kebenaran, dikasihani Tuhan, disertai, diberkati, apapun kebutuhanmu, digenapi sampai anak cucumu, sampai kehidupan kita waktunya di tangan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu pada video besok. Dan ya, jangan lupa subscribe video ini, like dan share kepada teman-teman yang masih hidupnya ya abu-abu dan bahkan dalam kegelapan, supaya mereka kembali kepada Tuhan dan diberkati dahsyat dan luar biasa, supaya dia ngomong, kita ngomong kepada dunia, di dalam aku ada Yesus yang menyelamatkan diriku karena iman kami percaya kepadanya dan hidup kami berkelimpahan ikut dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi like, share, subscribe, dan jangan lupa ada lonceng di situ. Tekan loncengnya supaya notifikasi dari YouTube disampaikan kepada Anda yang mengatakan bahwa ada video baru yang sudah di launching. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.